Setelah berbulan-bulan terlibat dalam ketegangan militer, ancaman, hingga negosiasi yang tak kunjung membuahkan hasil, Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump mengubah arah strateginya terhadap Iran. Trump kini memilih memutar haluan dengan mengandalkan pendekatan klasik, meremukkan perekonomian Iran melalui sanksi keuangan dan blokade laut. Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, Trump saat ini mengambil posisi wait and see, menunggu dan memantau. Pihak Gedung Putih memberikan ruang lebih bagi sanksi finansial serta pengetatan blokade Angkatan Laut AS di pelabuhan-pelabuhan utama Iran untuk memperdalam dampak kerusakan ekonomi negara tersebut. Didesak lingkaran dalam Gedung Putih. Pergeseran strategi ini tak lepas dari manuver para penasihat senior Gedung Putih. Mereka menyajikan data internal yang menunjukkan betapa efektifnya sanksi ekonomi dalam melumpuhkan Teheran ketimbang konfrontasi senjata secara langsung. Didesak oleh data tersebut, Trump setidaknya berhasil diyakinkan untuk menahan diri dari perintah serangan militer tambahan. Pengalihan fokus ini juga ditegaskan langsung oleh Trump di hadapan media. Iran tidak punya uang. Iran bangkrut, benar-benar bangkrut, tegas Trump saat mengumumkan kembalinya pendekatan tekanan ekonomi tersebut. Mata uang terjun bebas dan inflasi 3 digit. Efektivitas tekanan ekonomi Washington turut diamini oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent. Ia mengonfirmasi bahwa rentetan kebijakan ekonomi AS telah memberikan pukulan telak bagi kestabilan domestik Iran. Dampak utama dari pengetatan sanksi tersebut meliputi nilai tukar terperosok, mata uang rial Iran berada dalam kondisi terjun bebas terhadap dolar AS. Hiperinflasi, laju inflasi di Iran melonjak drastis hingga menyentuh angka 3 digit. Kelumpuhan finansial, kemampuan rezim Teheran untuk mendanai operasional dan rekonstruksi wilayah kian terbatas. Dilema perang terbuka dan kebuntuan Selat Hormuz. Keputusan Trump menempuh jalur sanksi diambil lantaran ia ragu terhadap dua opsi ekstrim lainnya, terseret dalam perang terbuka secara menyeluruh, atau membuka babak baru diplomasi yang berisiko. Pembicaraan mengenai akses pelayaran di Selat Hormuz sendiri dilaporkan menemui jalan buntu. Teheran mengajukan syarat yang sangat berat jika AS ingin jalur vital tersebut dibuka penuh, di antaranya pembayaran dana kompensasi miliaran dolar AS dari Washington, pencabutan seluruh blokade laut AS di wilayah tersebut, penarikan total pasukan militer AS dari kawasan Timur Tengah. Bagi Gedung Putih, sanksi ekonomi dianggap sebagai optimal space, ruang optimal. AS dapat menjaga tingkat tekanan maksimum tanpa harus memicu lonjakan harga energi global atau mengundang serangan balasan Iran terhadap fasilitas minyak di Teluk. Pakar peringatkan risiko bumerang. Meski dinilai lebih aman ketimbang jet tempur dan bom, strategi pembekuan ekonomi ini bukan tanpa risiko fatal. Sejumlah pakar mantan pejabat pemerintahan AS memperingatkan bahwa memojokkan Iran hingga batas akhir justru bisa memicu kenekatan militer dari Teheran. Tidak ada yang boleh berharap Iran hanya akan berdiam diri begitu saja sementara hal ini terjadi, ujar salah seorang pakar. Skenario terburuk inilah yang menjadi titik lemah strategi baru Trump. Pendekatan ini sangat bergantung pada asumsi bahwa penderitaan ekonomi akan memaksa Teheran menyerah sebelum mereka memilih opsi eskalasi senjata. Pejabat AS pun mengakui, Trump bisa saja mendadak mengubah keputusan jika Iran melancarkan respons militer balasan yang parah.